disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sarwan LCMA dengan tema berhijrah menuju pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Sarwan LCMA, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan, Bu? Oh, yang puasa. Enggak, jawabannya kelihatannya kayak lemes sebelum sarapan gitu. Enggak terlalu semangat gitu. Bisa nggak, Bu, biar kata lapar tapi jawabannya yang rada nyaring dikit gitu. Jajal ya, ulangin lagi ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tuh, jeritan orang lapar. Yang penting nyaring. Tadi dibilang pelan, sekarang begitu jerit dibilang orang lapar. Bu, daripada cuman 2 mendingan 3, Bu ya. Jawab salam, didoain kan nggak apa-apa, Bu ya. Sekarang nggak usah terlalu nyaring, nggak usah terlalu pelan, sedang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak, Bu, saya salamnya sampai 3 kali biar apa? Biar ngabisin durasi sebenarnya. Iya, ibu-ibu sekalian. Ibu tahu nggak nih hari ini hari apa, Bu? Hari Rabu ya, Bu ya. Iya, kan saya tanya hari apa, bukan tanggal berapa. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Hari ini hari apa, Bu? Hari Rabu. Tanggal 1 Muharram. Tahun 1445 ya, Bu ya. Nah, dengan apa tadi judulnya apa sih tadi itu saya malah lupa. Gimana, Bu? Hijrah menuju, Bu, hijrah tuh menuju kemana? Ke Madinah lagi, Bu. Yang hijrah tuh siapa sih pertama kali hijrah itu? Nabi Muhammad kan. Emang dia hijrahnya kemana? Enggak, tadinya tuh beliau rumahnya di Mekah. Terus hijrahnya menuju akhlakul karimah. Enggak kan ya? Hijrahnya ke Madinah. Nah, kita sekarang hijrah nggak, Bu? Hijrahnya kemana? Ke Depok. Jadi gini, Bu. Nih saya mau cerita aja nih, kita namanya sama-sama udah sama-sama ngerti lah Ibu ya. Kan Ibu kan ngaji udah lama lah ya. Saya nggak perlu ngajarin lagi. Jadi kita ini bukan ngaji, Bu. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bu ya. Sharing ya. Keren juga, Bu. Sharing lagi istilahnya. Iya, Ibu generasi Z nih, generasi milenial. Bu, Nabi itu hijrah, ada yang tahu nggak? Kenapa dia hijrah? Ayo, Bu. Dalam rangka apa beliau hijrah? Siapa yang nyuruh hijrah dan kenapa kok dia pakai hijrah segala? Ayo, Bu, jawab, Bu. Gara-gara orang kafir kenapa emang? Berulah. Enggak, sekarang gini, kan bener Ibu jawabannya, cuman saya sambung nih, Bu. Orang kafir berulah, terus jadi Nabi nggak demen gitu, bagaimana ceritanya? Tidak terkontaminasi. Ini jawaban udah bener, nice try lah ya. Tapi ada lagi nggak yang bisa ngasih jawaban yang lain? Kenapa sih Nabi pakai hijrah segala? Dalam rangka apa? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa Nabi hijrah gitu gampangnya? Gara-gara apa dia pakai hijrah segala?
Ya Bu. Ya, karena perintah Allah. Oh iya itu benar banget perintah Allah. Emang Allah suruh sih, itu nggak salah Bu. Dapat 100 lah Ibu ya kan. Cuman Allah nyuruh gara-gara apa gitu loh masalahnya. Apa Bu? Oh ada hadiahnya. Bu, ada hadiah tuh Bu tuh. Isinya apaan? Macam-macam dah ya gitu. Bu, gara-gara apa Allah suruh Nabi Muhammad pakai hijrah segala ke Madinah? Gara-garanya apa? Ayo angkat tangan Bu, angkat tangan. Yang jawabnya benar saya kasih no. Ntar boleh pilih. Ibu boleh periksain dulu isinya apaan. Ayo Bu. Ayo, kita kan ngobrol nih Bu, bukan pengajian. Kalau pengajian Ibu saya ngomong, Ibu dengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah kan kita ngobrol. Kalau ngobrol mah tektok Bu. Jadi jangan saya doang yang ngomong, Ibu yang jawab juga. Nih pertanyaannya Ibu sekali lagi. Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad pakai hijrah segala? Emang kenapa sih dia di Mekah? Jawabannya Bu. Angkat tangan, satu orang boleh. Ya, silakan Bu. Adanya siksaan dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad disiksa. Ya kaumnya, kan pertanyaannya kenapa Nabi Muhammad hijrah. Kalau kaumnya hijrah saya kagak nanya Bu. Yang saya tanya Nabi Muhammad kenapa hijrah. Ibu jawabnya ada siksaan. Kepada siapa? Kepada kaumnya. Nah, Nabi Muhammad diseksa enggak? Nah, tadi yang jawab siapa Bu? Nah, itu Bu dapat jawaban, dapat hadiah no, Bu. Kenapa Nabi Muhammad disuruh hijrah sama Allah? Karena dia mau dibunuh. Gara-garanya kenapa mau dibunuh? Gara-garanya kenapa mau dibunuh? Salahnya Nabi Muhammad apa sih? Apa salahku dan apa dosaku? Kenapa kau mau bunuh aku? Gara-garanya apa? Nih Bu, nih gara-garanya ya. Gara-gara Nabi Muhammad menyebarkan ajaran yang sesat. Kalau menurut orang Mekah itu sesat gitu Bu. Bayangin, gara-gara ada orang yang masuk Islam, dia jadi bercerai sama bininya Bu. Jadi pisah suami istri. Saudara pisah, apa pisah. Timbul perpecahan di masyarakat Mekah gara-gara Nabi Muhammad ngajakin orang masuk ke dalam agamanya dia. Ini biang keroknya Nabi Muhammad nih. Gitu Bu. Karena bikin perpecahan. Ya kan? Gara-gara suaminya masuk Islam, bininya nggak mau, Bu. Pisah dia. Terus Nabi Muhammad pakai nyuruh murid-muridnya hijrah ke Madinah. Itu bukan cuma pisah doang, Bu. Udah yang satu di Madinah, yang satu di Mekah. Kan memecah belah keluarga dong. Dan berapa banyak rumah-rumah di Mekah yang pecah belah gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, kesel nih orang-orang Mekah. Dulu perasaan Mekah aman-aman aja, nggak ada lu. Gara-gara lu pakai ngaku jadi nabi segala, ya kan? Ngaku dapat wahyu dan sebagainya. Pecah ini orang-orang Mekah. Istrinya masuk Islam, suaminya kagak. Cerai. Anaknya masuk Islam, bapaknya enggak. Kabur dari rumahnya. Memecah belah orang Arab di Mekah. Biang keroknya Nabi Muhammad. Gitu, Bu. Gara-gara itulah maka biang keroknya ini mesti kita matiin. Dari dulu Bu sebenarnya pengen matiin Nabi Muhammad itu dari dulu. Cuman Nabi Muhammad punya backingan Bu. Siapa backingnya Nabi Muhammad? Enggak, kalau Allah bukan. Di tengah masyarakat Mekah itu ada backingannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Iya. Pamannya sih nggak masuk Islam Bu. Cuman dia ngelindungin. Jadi kata pamannya, yang berani coel-coel ponakan saya, ributnya sama saya. Wah gitu Bu. Ya kagak ada yang berani. Pamannya Nabi Muhammad itu kan anaknya dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu memang penguasa
besar yang punya kota Mekah. Seandainya dulu nggak ada Abdul Muthalib, Mekah udah nggak ada orang di situ. Habis. Gara-garanya, Ibu masih ingat nggak peristiwa yang ada di dalam Al-Quran? Bunyinya begini, Bu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau nggak ada Abu Thalib, Ka'bah rata, Bu. Tapi Abu Thalib tuh yang jadi pahlawan Mekah. Kan datang tuh tentara bergajah, ya kan, Bu? Mau ngancurin Ka'bah. Sebelum dia ngancurin Ka'bah, dia ngerampok orang Mekah. Ontak-ontaknya orang Mekah tuh diambil-ambilin, Bu. Nah, Abu Thalib datengin tuh kepalanya. Woi, ente kalau mau ngancurin Ka'bah, hancurin. Tapi ini ontak-ontak saya, jangan ente ambil. No, adepin aja Ka'bah. Dia ada Tuhannya, Allah. Kalau berani lu lawan aja sama Allah. Begitu, Pak. Nah, jadi akhirnya Abrohah ini bilang begini, Abu Thalib, Ka'bah lu gue mau hancurin, kenapa lu ngurusin onta? Gitu kan. Dia bilang gini, onta itu ada yang punya, saya. Nah kalau tujuan ente kemari cuma mengambil onta, ente apa bedanya sama perampok biasa? Kan ente mau ngancurin Ka'bah, hancurin aja kalau berani. Tuh Ka'bah ada yang punya tuh, gitu kan. Dia ketawa kan, kemudian dibalikin tuh Bu ontaknya, ya kan. Ya udah nih ontak balikin, tapi kasih saya kesempatan mau ngancurin Ka'bah. Tenang, pokoknya asal ontak balikin, Ka'bah ente hancurin aja nggak apa-apa. Cuman resiko tanggung sendiri, Ka'bah ada yang punya. Siapa? Allah, gitu kan. Udah Bu, nggak lama Abdul Muthalib ngajak semua penduduk Mekah, yuk kita nyingkir, naik ke atas gunung, ke atas bukit. Di Mina itu Bu, Mina ya Bu, ya kan banyak bukit-bukit tuh. Nyok kita naik ke atas semua. Kenapa? Karena nanti kalau kenapa-napa, biar kita nggak kena cipretannya. Itu. Orang Mekah semua bawa tuh harta bandanya semua, naik ke atas gunung, ya kan, ke bukit-bukit di Mina, dia ngumpet. Nah, terjadilah tuh yang wa arsala alaihim tayran ababil. Datanglah burung-burung ababil yang membawa hijaratam min sijil faja'alahum kasfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulet, Bu. Jadi gajahnya mati, tentaranya mati semua, ada serangan dari burung ababil. Itu yang tadinya gajah suaranya rame banget, tiba-tiba pet, sepi. Sepi banget, Bu. Sepi, nggak ada suara gitu. Itu dari atas gunung mereka dengerin suara rame-rame, tiba-tiba hilang. Lah, udah sepi nih, gitu kan. Tapi nggak ada yang berani ngelongokin ke bawah, takutnya kenapa-napa. Maka Abdul Muthalib panggil anaknya yang paling kecil, namanya Abdullah. Ini Abdullah yang nanti jadi bapaknya Nabi Muhammad. Dul, ya kalau cara orang Betawi kan manggilnya Dul. Dul, lu longokin sono tuh lihat. Apa kejadian, kenapa jadi suaranya udah pada hilang semua? Abdullah berani turun dari gunung, liatin ke bawah. Ya kaget. Itu gajah udah pada tinggal tulang belulang semua, Bu. Udah pada hancur semua. Gitu. Nah, Abdullah balik lagi ke atas. Lapor sama bapaknya. Abdul Muthalib kan bapaknya kan. Jadi kan Nabi Muhammad tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib nih, yang paling kecil. Lapor Kenapa? Hancur semua Gitu. Gitu, ya kan? Barulah orang Mekah berani turun dan lihat, ya Allah, udah hancur semua. Tapi yang namanya orang perang kan zaman dulu bawa harta benda, Bu, perhiasan, segala macam tuh ya. Nah itu diambil-ambilin. Nah itulah dikatakan Abdul Muthalib itu pahlawan kota Mekah. Karena dia yang berani ngadepin Abroha, yang lain pada nginyem aja gitu kan. Cuman Abdul Muthalib aja yang berani itu. Nah dari situlah orang Mekah punya rasa hormat kepada Abdul Muthalib. Maka anak-anaknya Abdul Muthalib semua dihormatin, Bu. Termasuk cucunya. Dan Nabi Muhammad itu cucunya langsung dari Abdul Muthalib.
Gitu. Jadi orang Mekah tuh hormatnya berkali-kali lipat kalau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali setelah si cucu usia 40 tahun dia ngaku dapat wahyu jadi nabi. Nah, barulah isi dari apa agama yang dibawain itu yang nggak disukai sama penduduk Mekah. Jadilah mereka serba salah, Bu. Mau kita pites, ada pamannya, ada encingnya, ada encangnya, bagaimana gitu kan? Tungguin, Bu. Sampai pamannya meninggal Abu Thalib. Nah, ini dia nih. Dekingan udah kagak ada. Nyok, kita pites gitu, Bu. Mau dipites, Bu. Dikira kutu kali dipites, Bu ya. Bu, tahu pites nggak sih, Bu? Ya kalau zaman dulu kan orang rambutnya gatal kan banyak kutunya itu ya. Nah, cari gini, ada yang pitesnya pakai gigi, Bu. Gitu kan. Pites pakai kuku, Bu, cetek gitu kan, mati tuh. Mau kita pites nih Nabi Muhammad gitu, ya. Nah, ceritanya nih dari seluruh penduduk Mekah, masing-masing kabilah, masing-masing suku, ya kan, mengirimkan satu orang pembunuh bayaran untuk mengeksekusi di malam itu Nabi Muhammad mau dipites gitu. Mau dipites, Bu. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah turunkan Jibril alaihissalam. Ya kan, ngasih tahu Muhammad, nyingkir dah ente. Karena mau dipites nih malam ini, Bu. Gitu, ya kan? Maka Nabi Muhammad pun nyingkir, berangkat dia ke Madinah. Udah bisa jawab dong, Bu. Kenapa Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah? Karena mau dipites sama orang kafir. Mau dipites. Seandainya nggak mau dibunuh nih, Bu, Nabi mah santai aja di Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu tanah kelahiran, Bu. Biar bagaimanapun Nabi cinta banget sama Mekah. Ya kan? Cuman karena ancamannya adalah nyawa, ya kan? Maka beliau berangkatlah ya ke Madinah. Baik, itu kan cerita hijrah di zaman Nabi. Nah sekarang, Bu, saya mau nanya sama Ibu. Kalau Nabi hijrah, kita perlu hijrah juga nggak, Bu? Hah? Emang Ibu siapa yang mau mites? Nah, Ibu emang dipites sama siapa ya? Kan nggak ada yang mau mites. Nah kalau nggak dipites, nah kita ngapain pergi ke sono kemari jauh? Nabi itu hijrah karena mau dipites, Bu. Makanya dia hijrah. Ya. Sedangkan kalau nggak mau dipites, ya beliau tenang-tenang aja di situ. Di Mekah ngapain hijrah? Kagak ada urusan. Gitu, Bu. Nah sekarang kenapa kita jadi bingung? Mau hijrah. Saya tanya, siapa yang mau mites? Siapa yang mau bunuh? Siapa yang ngancam nyawa kita, kita mesti kudu hijrah. Kan nggak ada alasan mau hijrah. Bu, hijrah itu beda dengan haji atau umroh. Kita nih, saya yakin banyak nih di antara kita yang udah pada haji ya, Bu ya. Haji, umroh juga udah banyak nih pasti kan. Bu, kalau kita haji atau umroh gara-gara ada yang mau mites kita nggak, Bu? Enggak dong. Kita ke tanah suci dalam rangka apa? Ya beribadah, ya kan, mendekatkan diri pada Allah. Perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita ke sono, Bu, dalam rangka ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Memang itu perintah masuk dalam rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji ke tanah suci bila mampu. Kan gitu ya, Bu ya. Nggak ada yang ngancem kita, enggak gitu loh. Nah, sedangkan hijrah, Nabi melakukan hijrah itu bukan dalam rangka beribadah, bukan, Bu. Lagian Nabi rumahnya udah di Mekah. Ngapain dia ke Madinah? Mau tawaf di mana di Madinah? Emang ada tempat tawaf di Madinah? Nggak ada, Bu. Ya kan, mau sa'i. Sa'i di mana di Madinah? Kagak ada. Tempat ibadah haji, tawaf itu di Mekah. Tempat sa'i itu di Mekah. Wukuf dia di Arafah, Mekah juga. Arafah, Muzdalifah, Mina itu semua di Mekah. Dan Nabi lahirnya dari orok
emang di Mekah. Kalau Nabi hijrah ke Madinah dalam rangka apa? Ibadah. Enggak dong. Dalam rangka ya menyelamatkan diri karena tadi mau dipites gitu, Bu. Iya. Nah, sekarang saya tanya Ibu. Ibu kalau berangkat haji, berangkat umroh, kan menjalankan perintah Allah tuh, ibadah kan? Orang haji, Bu, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, kan gitu ya bunyi hadisnya. Orang yang hajinya mabrur tuh nggak ada balasannya kecuali surga. Nah, sekarang saya tanya, kalau Nabi hijrah ke Madinah, kita emang mesti hijrah juga. Dalam rangka apa kita harus hijrah? Nggak ada ritual ibadahnya, nggak ada. Hijrah yang mabrur itu akan dapat surga. Nggak ada. Ngarang aja orang bilang hijrah dapat pahala. Enggak. Nabi hijrah itu karena Nabi diancam nyawanya. Kalau nggak diancam, ya enggak. Ngapain gitu loh. Nah kita hari ini harus hijrah nggak, Bu? Enggak. Siapa yang ngancem kita? Enggak ada yang ngancem. Terus ngapain kita hijrah? Nah, jadi saya tanya, hijrah wajib nggak, Bu? Hijrah nggak wajib. Nah, terus judul kita kenapa hijrah menuju kepada perubahan akhlak? Nah, ini dia masalahnya. Hari gini, Bu, orang menggunakan idiom kata hijrah yang aslinya adalah menyelamatkan diri dari dipites itu ya. Iya kan? Aslinya kan itu, Bu ya. Untuk digunakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Bu, kalau kita tadi kan judulnya hijrah biar kita takwa dan berakhlak. Ya, Bu ya. Ya, kalau itu mah sebenarnya istilahnya mah bukan hijrah kali. Ini, Bu, tadinya kurang rajin sholat, Bu. Tadinya kurang rajin sholat. Sekarang udah mendingan dah. Ya, walaupun belum lengkap sholatnya tapi udah lebih sering gitu, Bu. Itu emang bisa dibilang hijrah, Bu? Bukan, itu bukan hijrah, Bu. Itu namanya insaf. Iya, udah insaf loh. Iya, Bu. Bukan hijrah kan? Iya, kalau hijrah emang lu kenapa siapa yang ngancem hijrah? Nah, kalau orang tadinya mabok, Bu, tiap malam minggu nyekek botol. Nyekek botol, Bu, tiap malam minggu. Sekarang jarang-jarang nyekek botolnya, paling kalau pas lagi ada kondangan doang nyekek botol gitu, Bu ya. Kan udah mendingan tuh, Bu, ya kan? Itu apa dibilang hijrah? Insaf itu, Bu. Iya. Tadinya jarang-jarang sholat. Sekarang rajin, ya kan? Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, apa ke masjid gitu, Bu. Itu hijrah. Insaf itu, Bu, sebenarnya. Tadinya nggak pakai kerudung, Bu, kemana-mana. Rondol aja begitu, rambutnya ngeriap kemana-mana gitu, Bu. Ya kan? Sekarang gara-gara sering ketemu sama jamaah Majelis Taklim An-Nisa ya gitu ya. Rada malu, Bu, kalau nggak pakai kerudung gitu rasanya gitu kan. Jadi cakep tuh, Bu, jadi pakai kerudung kemana-mana. Itu hijrah apa insaf? Udah insaf itu dia. Saya, Bu, dulu sekolah zaman masih SMP. SMP, Bu, kan lagi badung-badungnya ya. Ya kan? Macam-macam dah. Ada yang madol. Tahu madol nggak, Bu? Bolos. Iya. Ada yang apa namanya mabok. Ada juga tuh, Bu, zaman saya SMP, Bu. Macam-macam gitu. Itu nggak laki, nggak perempuan, sama aja pada begitu. Ya kan? HP-nya kemarin, Bu, alumni SMP saya bikin pengajian. Alumni SMP saya bikin pengajian. Itu yang dulu pada mabok, itu jadi panitia. Jadi pembawa acara, ya kan? Pokoknya cakep, yang dulu pada jilbab, nggak pakai jilbab zaman segitu, Bu, masih pada pakai jilbab semua. Saya tunjuk, lu kan dulu yang rambutnya cuma segini doang kan, cewek, Bu, rambutnya dibikin cepak sama dia. ABCD, abri bukan, cepak doang gitu. Padahal cewek itu, Bu. Sekarang jilbabnya panjang banget, mana pakai cadar lagi kan. Jadi mereka bilang hijrah itu hijrah, bukan hijrah, insaf itu dia. Udah insaf gitu kan. Cuman kan, Bu, kalau kita bilang insaf kan kayaknya gimana gitu, rasanya kan jelek banget. Insaf lah dibilang gitu kan. Kasihlah nama yang rada keren dikit.
hijrah. Wah, kan keren tuh, Bu. Dia udah hijrah tuh, Bu. Wah, gitu. Padahal mah insaf itu sebenarnya, Bu, ya kan? Nah, kalau hijrah kan dari Mekah ke Madinah, diuber-uber mau dipites gitu kan. Nah, emang siapa yang mau mites dia gitu. Cuman emang kita begitu, Bu. Kadang-kadang tuh ya penyebutan itu nggak sesuai dengan hakikatnya. Tapi ya orang kita demen, Bu, yang begitu-begitu, ya. Kayak gini, Bu. Misalnya istilah jihad gitu. Kalau di zaman Nabi jihad tuh ngapain, Bu? Perang beneran. Kalau nggak dibunuh ya ngebunuh kan gitu kan. Nah, kita sekarang pakai istilah jihad tapi maksudnya apa? Datang ke pengajian, mau kemana? Mau jihad nih gitu. Dan yang lebih parah, Bu, ini urusan jihad kan membunuh ya sebenarnya kan. Itu ada muncul gini, Bu. Wah, malam Jumat nih gitu, Bu. Waktunya bunuh Yahudi katanya begitu, Bu. Bu, apa urusannya orang Yahudi dibunuh malam Jumat gitu kan? Waktunya bunuh Yahudi gitu kan? Ibu kalau yang nggak ketawa berarti ibu nggak paham tuh, ya kan? Nah kalau yang ketawanya kencang banget berarti dia paham noh, ya nggak? Bu, kalau ibu nggak paham, ntar malam Jumat nih kan hari Rebo nih, ntar malam besok malam Jumat. Nah ibu datang ke suami ibu bilang, Bang, suamiku sayang, malam Jumat nih waktunya bunuh Yahudi gitu. Nah, Bu, saya tanya, malam Jumat sama bunuh Yahudi itu hubungannya apaan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kenapa orang selalu bilangnya bunuh Yahudi? Ya karena jihad, gitu. Cuman jihadnya di atas tempat tidur, Bu, masalahnya. Orang kan jihad di medan laga, ya kan? Di padang pasir, di mana? Di tempat tidur jihad, nah gitu. Biar keren, Bu. Biar keren, gitu kan. Jadi, dengan nanti judulnya mau saya usulin, saya ubah, Bu. Ya, dengan memperingati 1 Muharram, mari kita berjihad di malam Jumat. Begitu. Cakep itu, ya kan? Jihad di malam Jumat nih apaan lagi urusannya? Ya, tapi begitulah, Bu. Bahasa kita tuh emang suka nggak sesuai. Tapi ya orang maklum sih, maksudnya tuh bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah tuh maksudnya tadi, Bu, yang tadinya jarang-jarang ngaji, jadi suka ngaji. Yang tadinya baca Qur'annya kurang bagus, jadi ikut belajar tahsin, jadi bagus, Bu. Bu, kalau daerah rumah saya itu parah, Bu. Nggak bisa baca Qur'an itu ya. Emang dari kecil dia nggak pernah ikut ngaji, Bu. Udah gini hari dia hijrah, insaf, Bu ya. Terus dia belajar ngaji, suaranya cakep. Padahal dulu-dulu kalau dibaca Quran tuh, ya Allah, mana huruf fa jadi huruf p semua, ya. Huruf zai, huruf zal itu berubah jadi j, ya kan? Pa ija, paro, geta, pang, sob, wah gitu, Bu. Udah kenceng nyaring salah pula, Bu. Di speaker itu, saya kesel banget. Mau saya timpuk tuh orang gitu kan. Sekarang udah bagus, Bu, bacanya. Faiza faraghta fansab. Wah, cakep. Hijrah, Bu, ya enggak? Keren itu, gitu kan? Karena udah ngaji, udah belajar tahsin dan sebagainya. Nah, ibu saya kan orang Jawa, Bu. Di sono juga begitu, Bu, di kampungnya emak saya. Namanya juga orang Jawa, Bu ya. Dulu belajar baca Quran sekena-kenanya aja. Kalau di sono kacau, Bu. Huruf ain, nah berubah jadi ngain. Huruf H berubah jadi huruf kho. Dan nah ini yang nggak enak, Bu. Kalau huruf ba itu ngebas banget, Bu. Ngebas dia, Bu, gitu kan. Dia di masjid di kampungnya emak saya, itu imamnya kadang-kadang saya kesal juga. Masa dia baca begini, Bu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu, Bu. Saya bilang, nggak usah ngalamin kali, ya kan? Tapi emang dari dulu lidahnya udah begitu, Bu. Saya kasih tahu dia nggak ngertinya masih ngalamin lagi. Ampe aja saya mau pites tuh, Bu. Tuh, tuh imam gitu kan. Ketakutan dia. Akhirnya dia bilang gini, maafin saya Pak Ustadz, saya minta mangap gitu. Ya lu mau mangap aja gitu kan. Ya, jadi ya namanya juga dia nggak ngaji dari kecil, Bu ya. Jadi bacaannya berantakan.
Makanya saya bilang, yuk pada ikut tahsinut tilawah biar bacaannya cakep, Bu. Mau dia hijrah ya kan? Jadi bacaan Quran itu cakep, cakepan dia kalau jadi imam itu kan. Baca dah tuh. Saking dia pengen pamernya, Bu, karena cakep. Maghrib dibaca Yasin sampai selesai, Bu. Wow, tinggal makmum yang ngamuk-ngamuk. Woi, cepetan. Maghrib baca Yasin gitu kan. Kuliah aja mah kulhu, kenapa sih gitu? Saya pengen pamerin hasilnya saya belajar ngaji gitunya gitu, Bu. Iya sih, ngajinya udah cakep. Cuman kalau maghrib lu baca Yasin, gue timpukin lagi nih urusannya nih, Bu. Maghrib baca Yasin gitu ya. Nah, jadi ya namanya orang baru belajar, wajar lah, ya kan kita bimbing pelan-pelan, baik-baik, jangan kita omelin mulu, Bu. Namanya orang lagi belajar, lagi usaha, ya kan, Bu. Kita juga kalau suruh baca kayak gitu belum tentu benar juga, Bu, ya kan? Nah, oleh karena itulah maka orang yang hijrah di zaman kita sekarang itu istilahnya doang, Bu. Sebenarnya sih dia lagi memperbaiki diri. Tadi itu menuju akhlak, ya, menuju takwa dan berakhlak gitu. Nah, tapi kuncinya gini, Bu. Satu, orang kalau mau memperbaiki diri harus ada tuntunannya, ada gurunya, ada ajaran yang memang dia pelajari pelan-pelan biar dia bisa nguber ketertinggalan. Kita nih, Bu, orang masyarakat kota kebanyakannya emang mohon maaf ya, kalau masih kecil itu emang biasanya nggak dapat tuh pelajaran agama. Jarang-jarang. Yang paginya SD, sorenya madrasah, Bu. Nggak semua. Paling 1-2 aja. Nah, biasanya mah udah SD, SMP, SMA, sampai lulus, Bu. Baca Quran masih belepetan, Bu. Gitu. Baca Quran masih belepetan, masih belum bisa. Kenapa? Karena nggak punya dasar. Cuman sekarang karena insaf, gitu ya, udah hijrah, semangat agamanya tinggi, menggebu-gebu. Itu kalau nggak ada pelajarannya jadi kacau, Bu. Ya kan, saking semangatnya dia sholat jenazah 2 rakaat, Bu. Nah, itu. Iya. Kenapa sholat jenazah sholat 2 rakaat? Nih jenazahnya kebanyakan dosa, jadi kita tambahin lah pakai ruku, pakai sujud, katanya begitu, Bu. Ya kan nggak gitu juga kali, ya kan? Sholat jenazah mah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, dia main sujud-sujud aja gitu kan. Nah itu karena semangat agamanya tinggi, tapi ilmunya belum nyampe, Bu, masih loading gitu. Masih loading, masih pelan-pelan. Nah makanya yang diperbanyak itu adalah belajar ilmu agamanya. Penting itu, Bu, karena kalau enggak ntar jadi runyem juga. Ini saya kasih cerita begini, Bu. Ada jamaah majelis taklim ibu-ibu. Udah setengah ustazah juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau ustazah nggak datang dia udah berani maju, Bu, ke depan. Ya. Tapi dia begini, Bu, kalau baca Quran dia bisa tuh ya, bacanya udah cakep. Cuman kalau ditanya artinya apaan, dia nggak bisa jawab, Bu. Ya kan? Karena dia belajar baca Quran kan yang dipelajarin bunyinya. Ya kan, segala huruf nun mati ketemu sama apaan aja dah, ya kan? Nun mati ketemu sama siapa jadi apaan kan gitu. Jadi huruf-huruf kayak izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Wah, tuh dia udah fasih dah gitu. Baca Qurannya udah enak banget, sampai tidur-tidur kita kalau dengerin dibaca Quran. Cuman kalau kita tanya, nanti tadi isinya apaan? Tahu, mana gua tahu. Orang Qurannya kagak ada terjemahannya, Bu, ya enggak? Nah, ini masalahnya ilmunya masih ya baru belajar baca Qurannya doang. Padahal kan Quran kan ada isinya, Bu. Ada pemahamannya, ya kan? Makanya tadi waktu bacain ayat Quran tadi ya, begitu shadaqallahul azim. Ibu, kenapa ada yang baca sari tilawah? Karena kita gak tahu tadi dia Koreanya ngomong apaan tuh ya tadi. Gak tahu kan, Bu. Kalau bacaan mah cakep tuh, Bu. Cakep banget tadi itu. Saya aja demen banget, cakep nih. Paling juga napasnya kurang panjangan dikit kali ya, nggak apa-apa lah. Tapi cakep itu baca Qurannya. Tapi kenapa habis baca Quran selalu ada sari tilawah? Karena semasjid ini nggak ada yang paham tadi itu isinya apaan. Makanya diterjemahin, Bu. Kalau di Mekah, Bu,
Belum pernah saya dengar ada orang baca Quran setelah itu diterjemahin, Bu. Nggak ada. Di Mekah tuh ya, dan sari tilawah dibacakan oleh ibu siapa gitu, nggak ada. Di sana nggak ada sari tilawah, Bu, gitu. Iya, emang bahasanya dia sih ya, gitu ya. Di kita pakai sari tilawah karena kita nggak belajar bahasa Arab kan. Kita sih bisa Bu bahasa Arab, tapi Arabnya Arab maklum. Arab maklum. Iya. Kalau aneh ente sih bisa Bu ya kan, cuman kalau sononya tahu dah gitu kan. Nah kalau orang Jawa bisa juga tuh Bu. Guru ngaji saya orang Jawa tuh ya. Dia baca Quran ini cakep, cuman kalau saya tanya terjemahannya nggak bisa. Arab juga dia, Arab pating genah gitu katanya. Arab pating genah gitu. Nah itu problematika kita tuh begitu Bu. Semangat keislaman ada, tapi ilmunya tuh masih dicicil, belum lunas. Masih dalam on progress gitu Bu. Makanya kadang-kadang saya suka ketawa. Kalau di masjid kan suka ada tulisan tuh, no tulisannya Bu, no. Wudhu WC wanita, ya kan? Saking dia pengen diarabin, ditulis WC ikhwan, WC akhwat. Nah, gitu Bu. Emang ikhwan artinya apaan Bu? Saudara laki-laki kan? Kalau akhwat, saudari perempuan. Nah, dia bilang, kalau ikhwan tuh artinya laki, kalau akhwat artinya perempuan. Nah, gitu. Nah, ketika dia kemarin beli kambing kurban, dia nanya, Bang, ada kambing akhwat nggak katanya gitu. Kambing akhwat. Kambing perempuan kali gitu ya. Kambing jantan, kambing ikhwan ada nggak? Ada sana jenggotnya panjang kambingnya. Nah, ini semangat bahasa Arab tapi belum bisa, Bu. Jadi baru semangatnya doang. Ketika dia umroh, Bu, di sono di Arafah dia naik onta. Dia bilang sama yang jaga onta, lepasin, saya udah jago nih. Ontanya lari Bu, jalan kenceng banget. Udah gitu, masuk gang ada belokan. Belok kanan apa kiri apa lempeng. Dia nggak bisa bahasa Arabnya, ontanya kan bisa bahasa Arab. Tuh dia mikir, apa ya, dia maunya lempeng Bu, lurus. Akhirnya dibilang sama onta, ihdinas sirotol mustaqim. Kata onta, lempeng nih ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Kan bukan tempatnya Bu. Nah kalau mau belajar bahasa Arab, bukan dikit-dikit ngomong Arab, bukan. Kuliah yang benar belajar bahasa Arab pada gurunya. Biar bisa dipraktekin. Karena kalau cuma sekedar make istilah Arab doang, belum tentu tepat Bu. Ya kan? Karena dalam bahasa Arab itu banyak ungkapan-ungkapan yang dalam bahasa Indonesia itu nggak tepat kalau dipakai di bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya udah lain lagi. Baca Quran terjemah tuh Bu ya. Gitu juga, terjemahan tuh kadang-kadang nggak pas dengan apa maunya Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang penting dalam semangat berhijrah itu adalah belajar agamanya, belajar ilmunya. Dan beda Bu antara orang belajar yang serius dengan belajar yang istilahnya jiping. Ibu tahu jiping nggak Bu? Ngaji nguping doang gitu, ya kan? Ya tapi tetap dapat pahala Bu, ya kan? Ngaji yang pakai kitab, ya kan? Pakai buku, ya kan? Dengan yang nguping doang, itu lebih kuatan mana ingatannya? Yang pakai buku, ya kan? Karena ada bukunya. Jadi di rumah dia bisa baca-baca lagi, ya kan? Apa ada catatannya? Karena kalau cuma nguping doang, katakanlah ibu pegang pulpen, pegang kertas, tuh kan ibu pegang pulpen, pegang kertas tuh ya. Saya ngomong nih, dicatat nggak Bu? Dicatat kan misalnya. Benar Bu, ibu catat. Cuman kalau udah sampai rumah kan ibu taruh tuh ya. Saking rapinya naroknya Bu, dicari nggak ketemu. Saya nggak nyindir Bu, nuduh Bu gitu. Nuduh. Saking rapinya nyimpen catatan, dicari nggak ketemu gitu, ya kan? Nah makanya yang bagus tuh ada bukunya. Jadi bukunya kita pakai, kita baca di pengajian halaman sekian, buka gitu kan. Kalau ada yang penting-penting dikasih catatan apa segala macam, udah tutup, besok ngaji lagi, buka lagi dan sebagainya. Jadi ada apa namanya? Ada catatan dalam bentuk buku. Ketimbang cuman tadi ngapain jiping, ngaji nguping doang Bu. Tapi kalau bicara pahala udah dapat Bu pahala. Cuman beda antara jipet
sama jiping, Bu. Jipet apa? Ngaji dapat. Ya dapat gitu kan ilmunya karena ada tulisannya, ada bukunya. Sama, Bu, antara orang ngaji yang semangat, badannya tegak, sama yang nyender. Nggak apa-apa, Bu, nyender-nyender aja nggak apa-apa, udah biarin nggak apa-apa. Paling beda dikit pahalanya doang, ya. Kalau yang nyender, ya pahalanya kurang dikit kan bagi dua sama tembok, ya kan? Nah, gitu. Bagi dua sama tembok. Temboknya minta pahala juga, lu nyender sama gua, gitu kan? Nah, tapi dapat minimal udah mau datang ngaji, udah cakep itu, Bu, ya kan? Daripada dia ke sono kemari gak jelas, gak karu-karuan, shopping lah, jalan-jalan lah dan sebagainya. Tanggal merah libur 1 Muharram datang ke masjid, ada-ada aja, Bu, ya. Nah, itu dia semangat hijrahnya udah cakep itu, Bu, ya kan? Tinggal dilanggengin karena kadang-kadang orang tuh suka anget-anget. Ah, saya nggak bilang tai ayam sih, Bu, ya. Karena yang anget bukan cuma tai ayam aja, tai kebo juga anget juga, Bu. Jajalin dah, Bu. Kalau lagi ada Idul Korban tuh ada tai kebo pegang, anget. Wah, berarti besok-besok bukan tai ayam lagi nih, tai kebo juga anget gitu, Bu, ya. Ada yang semangatnya di awal doang, ya kan? Bahkan ada juga, ini bukan di sini, Bu, nggak ngomongin orang sih, di tempat saya sendiri, Bu. Kalau pengajian ada konsumsinya, itu lebih rame, Bu. Benar, iya. Di undangannya ditulis, ada makan siang. Wah, itu pada hadir itu, Bu, ya kan? Kenapa? Takut mubazir, masa udah disediain nggak ada yang makan, kan gitu, Bu, ya. Jadi saya bilang sama pengurus, kalau mau bikin pengajian, yang penting banyakin makanannya. Wah, gitu. Makanya itu orang kita begitu, Bu, kalau nggak dipancing sama makanan, kagak datang dia. Ya, apalagi tempat saya, Bu. Makanya tadinya maulitan, diubah jadi mulutan. Nah, gitu. Dan kalau ibu-ibu masih ada satu lagi tambahannya, Bu, yang bikin semangat pengajian. Apa? Seragam. Ah, ah, pengajian sono ada seragamnya. Pengajian sono ada seragamnya. Seragam mulu yang dipikirin, Bu, ya kan? Musim Maulid ada 20 seragam tuh, Bu. Karena semua pengajian diikut, masing-masing ada seragamnya gitu, Bu. Bagus nggak, Bu, kira-kira pakai seragam? Cakep, masa nggak cakep, ya kan? Namanya seragam mau ibu-ibu di pengajian, Bu, ya pasti pakai jilbab lah, Bu, pasti nutup aurat kan? Cakep itu, ya kan? Lagian kalau yang namanya seragam pengajian, mana sih yang harganya 20 juta? Kagak ada, Bu, ya. Paling juga nyicil 3 kali, paling jatuh-jatuhnya 200.000 paling-paling, ya nggak? Nah, gitu. Yang biasa-biasa aja, itu udah cakep banget sebenarnya seragam. Makanan sama seragam, itu cakep gitu, ya kan? Nggak apa-apa, itu biar penyemangat, Bu, ya kan? Karena kalau nggak dikasih semangat, kayaknya kurang semangat gitu. Apalagi dikasih hadiah, lebih asik lagi itu, ya kan? Apalagi dikasih door prize, Bu. Door prize siapa yang dikocok diundi keluar namanya umroh. Wes, cakep, Bu. Ini bisa penuh nih masjid nih, Bu, nih. Sampai ke jalanan, sampai taman-taman sono. Kenapa? Diundi umroh, ya kan? Iya, umroh ngumpul di Tanim, gitu, Bu. Oke, balik lagi. Jadi, Bu, kita nih sekarang ceritanya hijrah nih, Bu, ya. Tapi bukan dari Mekah ke Madinah, bukan. Hijrah dari yang jarang-jarang ngaji jadi rajin ngaji. Dari yang jarang-jarang sholat jadi rajin sholat. Dari yang tadinya baca Quran belepetan, belang bentong, nggak karu-karuan, jadi cakep, gitu kan. Itu emang harus ada peningkatan, Bu, ya kan. Kenapa? Satu nih, Bu, ya. Nanti kan kita nggak akan hidup abadi, Bu. Pasti kita akan menghadap Allah. Walaupun kita tetap selalu minta sama Allah biar panjang umur. Ya, Bu, ya. Bu, mau nggak umurnya panjang, Bu? Serius. Misalnya nih ya, misalnya ibu dikasih panjang umur sampai 120 tahun gitu, mau nggak, Bu? Hah? Nggak mau. Jadi jangan panjang-panjang. Pendek aja. Yang sedang-sedang saja. Jadi ibu milih umur berapa mau menghadap Allah ceritanya ini? Nggak bisa ya? Dibilang 120 kagak mau. Dibilang cepetan sekarang oga juga. Tapi cepat atau lambat bakalannya menghadap Allah kan. Kalau udah menghadap Allah, kira-kira suami kita yang ganteng kayak sekutang tuh kita ajak nggak, Bu? Enggak lah ya. Karena kita tinggal tuh kan harta ya, Bu. Itu yang namanya rumah,
Yang namanya tanah, yang namanya kapling, yang namanya tabungan, yang namanya saham, semua itu emang kita bawa, Bu? Enggak. Yang kita bawa apa? Amal tuh apaan sih, Bu? Amal itu kotak amal gitu maksudnya. Ada orang meninggal, Bu, kotak amal dibawa semua. Katanya kalau mati bawa amal, kotak amal dibawa, Bu. Bukan. Amal tuh nih, saya rinci, Bu. Yang dimaksud dengan amal kan ibadah kita. Nomor satu ibadah tuh apa sih, Bu? Sholat kan ya. Nah, udah, saya nggak ngomong nomor 2, nomor 3, nomor 1 aja dulu udah. Bu, sholat itu yang akan pertama kali ditanya oleh Allah ketika kita ketemu Allah. Sebenarnya sih bukan sholat sih, Bu. Ada pertanyaan, tapi pertanyaan ganjil deh. Gampang dijawab. Ya, kan pertanyaan pertama di kubur apaan? Pertama kali yang ditanya, pertama banget itu, Bu. Apa? Man. Siapa? Bisa jawab nggak, Bu? Gampang, ya kan? Kita bisa bilang, malaikat kayak gitu ditanyain. Emang lu kagak tahu? Gue kan dari dulu juga emang udah Islam. Tanya siapa Tuhanmu, ya Allah lah. Pakai nanya-nanya lagi gitu. Ya nggak, Bu? Iya kan? Waman nabiyuka. Siapa nabimu? Ya dari dulu juga Muhammad, masa Yesus? Kagak lah. Gitu loh. Ya Nabi Isa mah kita beriman, tapi Nabi kita langsung kan Nabi Muhammad. Jangan bilang Nabi Adam. Kapan hidupnya gitu kan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu Allah? Siapa nabimu? Nabi Adam. Lu hidup tahun berapa? Tong gitu kan? Ya Nabi kita Nabi Muhammad lah. Wa madinuka, apa agamamu? Ya Islam lah, lo kata kong hucu, kagak kali gitu loh. Ya Islam lah dari dulu, kong saya Islam, masa saya kagak Islam sih? Bu, itu 3 pertanyaan tuh pertanyaan yang basa-basi aja sih sebenarnya. Ya kan, malaikat juga udah tahu, cuman ya namanya formalitas, Bu. Kayak Ibu ketemu teman di jalan, gimana sehat? Sehat kan gitu, Bu ya. Walaupun dia sakitnya banyak juga tuh, ya kan. Gimana keluarga? Baik, baik gitu. Padahal dia habis bercerai sama lakinya tuh. Ya itu kan pertanyaan formalitas gitu kan. Nggak penting lah itu pertanyaan. Tapi emang itu mau nggak mau ditanyain dulu di awal. Cuman pertanyaan yang lebih serius gitu, Bu ya. Serius, yang serius tuh yang 5 waktu. Karena itu nggak ditanya, Bu, dikebet. Dikebet. Catatan amal kita dikebet. Halaman pertama, hari di mana Ibu pertama kali haid, itu halaman pertama. Masih ingat nggak tahun berapa itu? Hari pertama haid, ya kan, Bu? Kok hari pertama haid? Hari pertama suci dari haid. Kan pertama haid dulu nih, Bu ya. Begitu suci kan udah wajib sholat. Nah, itu tanggal berapa tuh, Bu? Ada di situ. Mana nih sholatnya? Kalau yang wajib kan 5. Kalau Ibu kerjain 5, lolos. Hari kedua 5, lolos. Hari ketiga, keempat, 5, 6. Wah, semua bagus. Cuman udah berapa hari kemudian bangunnya kesiangan, Bu. Aturan sholat subuh jam 4:30, ya kan, jam 5, dibangun jam 6:30. Ada sih sholatnya, Bu, dia sholat juga gitu kan, masih mending, Bu. Istilah katanya cuma digaplok doang 2 kali sama malaikat gitu, karena telat. Nah yang parah, Bu, ini subuh dia telat, dia kagak sholat, Bu. Kan ditanya sama malaikat, ini mana dia sholatnya? Kagak ada nih, satu hilang gitu. Ya, habis gimana malaikat? Orang saya capek banget semalaman gitu kan. Mau bangun 10:30, Bu. Siangan gitu ya. Sholat apa enggak, Bu? Subuh tidur. Bangun-bangun 10:30. Sholat enggak, Bu? Sholat apaan? Subuh ketiduran. Bangun 10:30. Sholat enggak, Bu? Sholat apaan? Sholat subuh. Ya masa sholat zuhur belum kali. Sholat subuh. Tapi udah 10:30. Kagak ngaruh. Pokoknya tetap kudu wajib mesti dikerjain. Walaupun waktu subuhnya udah habis. Tetap wajib, Bu. Ditanya di Uber malaikat, ini subuhnya mana? Itu, Bu. Nah, ini yang Ibu harus hati-hati. Karena banyak orang subuh lewat, dia kagak kerjain juga. Itu jadi urusan, Bu. Jadi panjang tuh urusan. Ya kan? Nah, jadi walaupun telat, tetap mesti kudu wajib dikerjakan. Karena itu diuber, Bu, sama malaikat. Soalnya itu sholat fardu.
Kalau sholat duha ibu kerjain nggak kerjain kata malaikat nggak ngaruh, gitu. Ya karena sholat sunnah nggak ditagih bu. Ya istilahnya nambah-nambahin pemberat amal iya, tapi bukan pokok. Kalau subuh mesti wajib kudu dikerjain walaupun bangunnya udah ke siangan, tetap mesti gitu bu, ya kan? Nah sekarang kita mikir nih bu, dari sejak haid pertama sampai gini hari, kira-kira ada nggak yang subuh lewat bu? Kira-kira ditanya nggak malaikat? Kalau ditanya, kira-kira jawabnya apa, Bu? Itu ada di dalam Al-Quran, Bu. Ya, surat Al-Muddathir. Ada orang-orang di surga kumpul. Ini penghuni surga kumpul, saling tegur sapa, reuni. Jadi dulu kan di dunia mereka bersahabat. Udah di akhirat, semua pada masuk surga reuni. Ya, pada ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ada satu nyeletuk gini, teman kita yang satu mana ya? Kok nggak ada gitu kan? Cari surga diubek-ubek nggak ketemu bu. Ternyata kata malaikat emang kagak ada di sini dia. Lah, nggak masuk surga? Enggak. Ada di mana? Ada di neraka. Perasaan dia orang soleh, orang baik. Kenapa di neraka gitu? Malaikat, bisa nggak kita telepon interlokal jarak jauh dari surga ke neraka? Bisa kata malaikat. Ya udah dah, telepon bu. Sono yang di neraka lagi digebukin bu, lagi digiles pakai papan penggilesan. Terus ada panggilan, nih ada teman-teman ente di surga pada mau nanya gitu. Nah itu di Quran disebutkan surat Al-Muddathir. Masalakakum fi saqar. Kamu masuk neraka sakor ini gara-garanya pasal apa yang ente masalahin, yang dipermasalahin? Yang di neraka jawab, qalu lam naku minal musallin. Ternyata gara-gara sholatnya banyak yang bolong. Nah, dia sholat bu, sholat. Cuman aturan sehari 5 waktu, kadang-kadang cuma 2 waktu, kadang-kadang 3 waktu, kadang-kadang sewaktu-waktu, gitu. Sewaktu lagi mau ngadep calon mertua, rajin sholatnya. Sewaktu lagi mau dipanggil polisi, rajin sholatnya gitu. Tapi giliran lagi ada rapat, meeting, apalagi ada walimahan bu, resepsi, lewat sholatnya bu. Kagak dikerjain gitu. Padahal cuman resepsi doang bu. Emang resepsi nikah tuh kadang-kadang suka nyebelin bu. Resepsi jam 7 malam, pakai bedak dari jam 2 siang bu. Pakai bedak dari jam 2 siang. Nanti asar sama maghribnya kemana? Dah gitu kan. Ya dari jam 2 siang bu, karena kan mau dipasangin itu dulu. Apa namanya tuh bu? Foundation. Ibu yang bisa bahasa Inggris, foundation apa sih artinya? Yayasan ya? Foundation ya. Teplokin gitu bu ya. Nah padahal resepsi jam 7 malam itu. Asar au kemana, maghrib au kemana. Gitu bu. Itu catatan bukannya nggak ada bu, ada di catatan malaikat itu. Nah ditanyain, ini kemana nih asar hilang, maghrib hilang. Ya lagi resepsi pak malaikat gitu. Digaplok bu malaikat, gara-gara resepsi lu kagak sholat gitu. Ada juga yang dia sholat tapi dia nggak pakai wudhu. Ya kagak sah. Dia wudhunya pakai tayamum, cuman nggak pakai tayamum kan pakai tanah bu. Dia cuma teplok-teplok aja kagak ada tanahnya. Itu kan bukan tayamum, itu namanya pantomim tayamum gitu kan. Nah jadi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu bu yang suka jadi urusan. Kita bukannya nggak sholat bu, kita rajin sholat, cuman nggak lengkap. Nah itu yang di akhirat itu masuk neraka sakor gitu bu. Nah ini yang mesti kita hindari. Namanya orang bertakwa dan berakhlakul karimah gitu ya. Itu nomor satu sebelum yang lain-lain sholatnya dulu bu. Jangan sampai gara-gara sholat kita ngendon kelamaan di neraka. Tapi tenang bu, tenang. Karena kita orang Islam, insya Allah, walaupun pakai di neraka dulu bu, tapi pada akhirnya insya Allah akan keluar dari neraka. Ya bu, akan keluar gitu. Jadi ini kita semua di sini nih bu, semua dijamin masuk surga. Cuman nggak dijamin lewat neraka apa enggak. Nah ibu pilih jalur mau yang langsung
straightforward, langsung nggak pakai transit, ya direct flight gitu kan, langsung surga. Apa yang pakai transit 3 kali di neraka gitu. Ya kan tergantung kita. Sholat gimana urusan? Beres nggak? Nah kalau seret sholatnya aja belang bentong nggak karu-karuan ya transit Bu, ya kan? Tapi kalau sholat beres semua, ya mungkin masih ada dosa-dosa yang lain, tapi paling nggak tuh ringan Bu. Karena yang sholat tuh berat dosanya. Bu, ini saya kasih perbandingan ya. Waktu Nabi Isra Mi'raj, kan disuruh sholat kan 50 waktu ya Bu ya. Kan akhirnya jadi tinggal cuman 5 waktu. Bu tahu nggak? Sebenarnya tuh tetap 50 loh. Yang harus diisi tuh 50 contrengannya. Cuman karena Nabi Muhammad nawar, kata Allah ya udah ente kerjain 5, tapi yang dicontreng tetap 50 jatuhnya. Karena satu sholat kita zuhur, bobotnya tuh 10 kali. Bu. Ya kita sholat zuhur nih, dicontrengin sama malaikat 10 sholat, 10. Asar kita sholat, dicontrengin 10 lagi Bu. Maghrib kita sholat, contrengin 10 lagi. Isya kita sholat, contrengin 10. Jadi sehari semalam yang dicontreng 50 Bu. Sama malaikat. Padahal kita ngerjainnya cuma 5. Ya kan Bu? Nah masalahnya gini Bu. Kalau ada satu aja sholat yang nggak kita kerjain, contrengan yang kosong berapa Bu? Nah itu yang bikin lama di nerakanya Bu. Yang bikin lama itu. Ya kan? Kalau sholat beres semua, dosa mah kecil-kecil Bu. Ibarat kata nih Bu, terpaksa masuk neraka juga, tapi sebentar. Pagi masuk, siangan dikit udah keluar. Ya rada gosong-gosong, sangit-sangit dikit wajar dah, ya enggak? Ini apa nih bobo sangit? Saya baru keluar dari neraka gitu kan. Berapa jam? 2,5 jam gitu katanya. Ya karena dosanya dikit Bu. Tapi begitu sholat, kagak dikerjain satu. Dah, berapa puluh tahun itu. Kaliin aja berapa banyak. Lama Bu di nerakanya itu. Nah kalau orang di neraka lama, itu bukan cuma sakit Bu, tapi malu juga Bu. Malu kita sama Firaun. Bu, Firaun kan masuk neraka, abadi dia. Dia bilang, lo bukannya Islam? Iya sih Islam. Nah kok lo lama banget di sini katanya. Au nih saya kagak sholat gitu. Dah, mendingan gua ketahuan kafir lama di neraka. Nah lu Islam juga lama juga di neraka Bu. Dicengin Bu sama Firaun gitu Bu, ya kan? Kan malu, kagak enak Bu sama Firaun gitu, ya kan? Ketahuan dia kafir lama di sono. Nah kita Islam juga lama juga di neraka. Jadi nomor 1 Bu, sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal. Kalau yang udah terlanjur tinggal, nah coba diingat-ingat Bu. Ya, diingat-ingat yang belum dikerjain. Jangan begini, udah dah, pokoknya yang penting kita banyakin istighfar. Nggak bisa main istighfar gitu doang. Karena kalau istighfar kita salah ngomongin orang nih, misalnya, wow si Anu jelek, apalagi kan kita dikit lagi pilpres tuh ya. Biasalah Bu, namanya orang pilpres kan jelek-jelekin yang ono, jelekin yang ini kan. Kita istighfar selesai itu Bu. Tapi kalau kagak sholat nggak bisa istighfar doang. Kalau sholat bisa diganti istighfar, kita banyakin aja istighfar. Ya Mak, sholat zuhur nggak usah. Lu nggak sholat zuhur, istighfar aja 10 kali juga bisa. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah sholat, udah. Mana kagak wudhu, istighfar 10 kali sama katanya gitu. Ya kagak bisa Bu, enak aja. Ya sholat, pakai wudhu, pakai tutup aurat, pakai ngadep kiblat dan sebagainya. Diganti istighfar, ya nggak bisa. Bu, jadi kalau ibu lolos nih ada satu sholat, subuh gitu misalnya Bu ya, itu bisa digantinya cuman dengan sholat yang sama yaitu sholat subuh. Walaupun itu ibu ganti pakai sholat duha, nggak ngefek Bu. Nggak ngefek. Nggak ngefek maksudnya nggak keganti. Kenapa? Karena bobotnya sholat subuh itu 10 sholat. Bahkan kalau ibu sholat duha 2 rakaat kali 10, tetap aja nggak ketutup itu Bu. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat fardu. Gantinya bukan dengan puasa, bukan dengan zikir, bukan dengan istighfar, bukan dengan ngeluarin duit, bukan dengan sedekah, bukan. Gantinya dengan sholat yang sama. Sholat subuh. Tapi bukannya waktunya udah siang. Iya, waktunya udah siang. Tapi tetap namanya sholat subuh. Berapa rakaat? Ya subuh ya 2 lah. Ya kan? Subuh ya 2. Gitu.
Nah, pasti ibu akan nanya, emang ada dalilnya Ustadz? Ada, jangan dikira nggak ada. Ada. Nabi pernah kesiangan sholat subuh, Bu. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya itu kan pulang dari perang, Bu. Ya, perang. Capek lah, lapar juga, mana banyak luka dan sebagainya kan. Perjalanan malam hari. Dan udah dikit lagi subuh. Lalu para sahabat bilang, ya Rasul, kita istirahat dulu yuk. Kata Nabi, gini aja, kita terusin aja sampai subuh. Begitu subuh kita sholat, baru kita istirahat. Biar jangan kesiangan. Tapi para sahabat bilang, udah gak kuat lagi nih ya Rasul, udah kita istirahat dah gitu kan. Terus tiba-tiba sahabat Nabi yang tukang azan, siapa Bu namanya? Bilal. Bilal maju. Begini ya Rasul, ini kan teman-teman udah pada capek semua. Kalau urusan subuh, bangun, serahin saya. Saya kan muazin selama ini. Yang bangunin biasanya tiap hari juga saya kalau azan kan gitu. Oh ya udah Bilal, kalau gitu kita tidur ya, ente jaga. Siap, jaga Bu. Bilal jaga, apanya dia tidur juga. Kan dia capek juga, habis perang juga kan, gitu. Tapi Bilal sih udah ngelawan rasa kantuknya tuh udah dengan sekuat tenaga, Bu. Dia tuh liatin aja langit di sebelah timur, kapan gitu mulai fajar. Nggak fajar-fajar juga. Akhirnya dia ngelenggut gini, Bu. Gitu kan. Gitu lagi gitu kan. Begitu yang ketiga, dia langsung tidur gitu kan. Melek-melek tuh matahari udah gede banget di situ tuh, Bu. Yang bangunin Nabi, Bilal mana katanya mau bangunin, no matahari udah gede banget gitu. Bilal kucek-kucek mata ngumpulin nyawa, Bu. Orang dia baru aja tidur kan, keenakan tidur. Sama Nabi bilang, ya udah kalau gitu Bilal kamu azan. Bilal kan nyawa belum ngumpul, dia nanya, azan apaan ya Rasul? Azan subuh, memang azan zuhur masih lama gitu. Bilang ngeliatin aja matahari, ya Allah saya diketawain sama matahari gitu. Ya kan, terus di azan Bu, itulah pertama kali azannya Bilal tuh suaranya pales Bu. Ya gimana nggak pales, orang dia ngomong as-sholatu khairum minan naum gitu kan ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur gitu kan. Matahari bilang, naum lo apaan lo gini dari belum bangun gitu kan. Itu nggak enak Bu azannya Bilal saat itu. Tapi sholat bersama Rasulullah. Selesai sholat subuh di bawah sinar matahari, terus Nabi mengatakan begini, man nama, siapa yang ketiduran, ya kan? Au nasiyas salah, atau dia lupa dari mengerjakan sholat, fal yusalliha, segera dia kerjakan sholat itu. Idza dzakaraha, begitu dia ingat, begitu dia bangun. Jadi Bu, kalau Ibu kesiangan subuh, melek mata langsung jangan, wudhu dulu Bu. Masa langsung sholat gitu kan. Udah ente sholat subuh, udah wudhu, belum. Nah, dari mula lu wudhu lagi. Jadi melek mata wudhu dulu Bu ya kan. Baru sholat. Itu usolinya bagaimana? Nah Bu, sholat subuh ada yang tahu nggak usolinya gimana Bu? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Nah, pas adaan itu Ibu ganti jadi qadaan. Nah, adaan itu artinya di waktunya. Orang waktunya udah lewat. Kalau waktunya lewat namanya qadaan. Gitu ya. Jadi udah tahu nih Bu kalau kesiangan. Tapi Ibu jangan bilang, besok gue mau kesiangan, jangan begitu. Jangan. Ini kalau yang udah keblejok, udah kelewatan, mau bilang apa lagi gitu kan. Pertanyaan lagi berikutnya, ada yang nanya juga gini, Ustadz, itu kan kalau kelewatan cuma sekali doang. Nah kalau saya udah seumur hidup banyak banget nih, gitu. Itu apa perlu diganti apa enggak? Itu katanya ada yang bilang kalau cuma kelewatan 1-2 diganti, tapi kalau udah kebanyakan nggak usah, banyakin zikir. Ya bukan banyakin zikir. Nah kalau 1 aja mesti diganti, apalagi banyak, ya kan? Lebih banyak lagi. Tapi saya nggak ingat Pak Ustadz, gimana dong? Ya terserah, orang yang nggak sholat sih itu saya yang ditanyain gimana. Hitung aja sendiri, gitu kan? Bu, bisa nggak ngitungin yang nggak sholatnya kita? Tapi kalau ulang tahun Ibu ingat? Nah enggak, maksud saya gini, kalau Ibu tahu Ibu ulang tahun rencana mau tahun keberapa nih? 17 ya? Anggaplah Bu 17 ya kan, walaupun sebenarnya 71 gitu ya.
Umur 17, ya kan? Balik mulai umur berapa, Bu? Ya, anak sekarang mah lulus SD juga udah pada balik ya. Taruh ada misalnya umur 12 apa 13. Sekarang umur 17. Berarti kan udah berapa tahun tuh? 4 tahun. Nah, dari 4 tahun atau 5 tahun, kira-kira yang bolong kagak sholatnya berapa kali? Ada nggak kira-kira 50%-nya? Enggak lah, ya masa sampai 50% kagak sholat? Ya, ini kan ibu bisa anggap lah, ibu misalnya sekarang umur 40 gitu ya, balik usia 12. Berarti kan berapa tahun ibu jadi mukallaf itu? 40 dikurang 12 kan berapa? 28. 28 tahun, Bu. Itu buku kita ditanya sama Allah dari sejak kita haid sampai kita terakhir menghadap Allah. Itu ada nggak bolongnya sholat? Kalau banyak, saya tanya berapa persen bolongnya? 25. Mau berapa nih, Bu? 25 apa 30 apa berapa ya? Kalau saya sih kasih yang pendek aja, Bu. 10% aja dah. Oke ya. Sedang lah, Bu, 10% diskon ya. Jadi gini, Bu. 28 tahun kagak sholatnya 2 tahun, 8. Anggaplah 3 tahun gitu, Bu ya. Berarti kan ibu mesti sholat sebanyak 365 hari kali 3. Hitungin sendiri berapa banyak tuh, ya kan? Nah, cara ngebayarnya gimana? Kan ibu cicil, karena nggak mungkin ibu kerjain semua. Cicil aja, Bu. Nih, saya kasih contoh nih, Bu. Ini kan pagi nih, baru jam 10:30, masih ada waktu duha kan? Jadi ibu bayar aja untuk misalnya 10 hari. Gimana caranya? Ibu sholat zuhur, 4 rakaat, selesai sholat asar, 4 rakaat, selesai sholat maghrib, 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, 5 kali kan, contreng 1 hari. Dah kan, masak dulu, masak nyuci dulu sebentar, sholat lagi. Terus gitu, Bu, sambil dicicil, sambil pelan-pelan gitu. Atau ibu nggak usah masak dah, update status kayak di TikTok apaan gitu kan. Terus lagi gitu. Setiap kali satu sholat, contreng, kan ibu punya 365 kali 3. Contreng aja, baru hari pertama. Kurang berapa tuh? Kurang 364 hari gitu kan. Terus aja dicicil pelan-pelan. Tapi yang penting ada catatan, Bu. Nah, masalahnya nggak harus kalau subuh diganti subuh, nggak. Ibu bisa ganti kapan aja 24 jam bebas. Yang penting contrengan itu jangan sampai hilang. Simpen baik-baik, apalagi jangan sampai ketahuan anak sama cucu. Ntar kalau cucu ibu baca, ya Allah banyak banget nenek ini kagak sholatnya, itu malu-maluin, Bu. Apalagi dipoto sama dia, ya disebarin di Facebooknya dia, kan kagak seru gitu, Bu. Jadi ibu simpen di berangkas gitu ya, catatan bayar utang gitu. Nah, usahain, Bu, kalau belum selesai, kalau bisa nih, Bu ya, kalau bisa jangan mati dulu, Bu. Ya kan utang masih banyak. Kalau bisa jangan mati dulu, kalau bisa gitu ya. Ibu jaga kesehatan dah ya kan. Olahraga, makan cukup apa segala macam. Ya Allah panjangin umur, kenapa nih utang belum selesai nih ya Allah gitu loh, ya kan? Nah, kalau misalnya udah selesai utang semua, ya mau mati-mati dah nggak apa-apa gitu, Bu. Ya kan? Karena udah selamat, udah aman. Tapi kalau belum selesai utang, kalau bisa jangan mati dulu dah. Kenapa? Ini Pak lama nih urusannya di akhirat nih, di nerakanya. Gitu, Bu. Itu yang nomor 1. Jadi jagalah sholat, ya. Nah, yang kedua baru jaga hati, ya kan? Tadi kan berakhlak, Bu. Kita nih, Bu, nih ya, ngomongin yang kedua nih, Bu, berakhlak. Maksudnya gini, jangan ampe nanti di akhirat itu kita masuk neraka gara-gara kita banyak dosa sama orang lain. Itu jangan sampai, Bu, ya. Kalau perlu biarin orang lain yang dosa sama kita. Biarin orang lain yang dosa sama kita. Jadi kalau kita dicelak-celak nih, Bu, ya kan, dijelek-jelekin, dicaci maki, diomongin, kita diem aja. Dalam hati, gua catet lo ntar di akhirat. Apa? Amal lu buat gue. Amalnya dia buat saya, Bu. Jadi kalau kita lagi dibully nih, bukan biasa atau zaman sekarang kan orang suka ngebully itu ya kan, suka mencaci, suka mencemooh dan sebagainya, kita diem aja. Dalam hati, buat catet lo di akhirat. Apa? Ntar semua amal kamu itu aku ambil. Kalau dia punya banyak amal. Nah, kalau amalnya dia sedikit gimana, Bu?
tenang. Kan kita punya banyak dosa. Nah, dosa saya tolong ente wakilin. Begitu dipanggil, ayo nyebur ke neraka. Sebentar malaikat, saya punya orang yang nanggung dosa saya. Oh ya panggil. Dia yang nyebur Bu di neraka. Padahal yang bikin dosa kita, tapi dia yang nanggung. Kenapa? Gara-garanya gini Bu. Waktu itu dia minjem duit sama kita tagih-tagih nggak dibayar-bayar, beragak pilon, beragak lupa. Di WhatsApp kagak dibalas, di telepon kagak diangkat. Ya udah, kita bilang urusan ntar di akhirat ya, gitu Bu. Itu pahala dia buat kita, ya kan? Dosa kita buat dia. Jadi Bu kalau diapain sama orang diem aja. Diem aja, nggak usah dibales, nggak usah apa. Dalam hati cuma bilang, sampai jumpa di akhirat, gitu Bu, ya kan? Diapain aja gitu Bu, jangan ngelawan, jangan apa, biarin aja. Orang lama-lama akan capek juga Bu, ngejelekin kita mulu tiap hari itu ini juga capek juga gitu Bu, ya kan? Jadi kuncinya akhlak tuh satu Bu, sabar, karena di akhirat tuh masih ada bagi-bagi dosa gitu Bu ya. Oke Bu, ngomong-ngomong capek juga nih saya ngomong, udah gini hari kan. Ibu mah enak tinggal ketawa doang, nah saya capek nih Bu. Ah, iya sih minum boleh juga. Oke, kita sampai jam berapa sih ini Bu? Jam 11 ya? Oh iya, katanya mau ada tanya jawab. Boleh, boleh. Kita tanya jawab Ibu ya. Ibu bertanya, saya jawab kalau bisa. Kalau enggak, mau saya bilang aja nggak bisa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kami persilahkan ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung mengangkat tangan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yang mengingatkan bahwa tadi kan ibadah kita itu ada beberapa macam. Jadi Bapak berbicara satu sholat, dua adalah Sampai asar nih Bu, boleh terusin. Yang kedua, Nah. satu yang benar sekali ini kodok sholat. Iya. Itu. Apakah kan katanya kalau kita tadi kita berhitung ya, sholat fardu pasti di. Iya. Dan kan kita punya pahala. Misalnya kita pergi haji, betul. Sholat ini Masjidil Haram ada 100.000 Iya. Sholat itu 10.000 kali. Iya. Itu tidak dihitung, dibalancekan ya antara dosa kita yang apa dengan hasil kita berangkat haji. Makasih banyak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pegang mikrofonnya. Saya mau jawab, tapi Ibu jawab juga ya. Gini Bu, misal kata kita sholat di Masjidil Haram ya. Tadi berapa kali lipat ganjarannya Bu kalau di Masjidil Haram? 100 ya. Boleh nggak Bu? Saya sholat di Masjidil Haram, 100.000 tuh. Tapi habis itu saya 10 tahun nggak sholat lagi. Kan udah deposit. Gimana Bu? Nggak boleh. Nah, itu Ibu jawab bilang nggak boleh. Iya kan? Iya kan gini, kata Ibu ini, ya kan? Kan kita banyak sholat nih di Masjidil Haram, dapat 100.000. Bisa nggak buat nutupin utang? Saya balik. Bisa nggak buat deposit? Kan nggak bisa. Kita sholat sekali aja Bu di Masjidil Haram, kan dapat 100.000. Habis itu kita libur, nggak usah sholat selama 3 tahun. Bisa nggak? Nggak. Nah itu Ibu yang jawab nggak bisa. Gitu loh Bu. Kan nggak bisa, nggak ngaruh. Karena itu kan pahala. Pahalanya seperti sholat 100.000 kali. Tapi Ibu nggak dianggap sholatnya udah 100.000 kali kan? Belum. Ya sholat tetap 5 waktu tetap gitu. Cuman pahala itu istilahnya cuman ya dapat bobotnya tinggi lah nilainya. Tapi nggak seperti orang. Jadi nggak mentang-mentang gini, wah saya lagi umroh nih, mumpung lagi di Mekah, saya sholatnya 2 kali aja lah gitu. Kenapa? Kan kalau dari Masjidil Haram udah dapat banyak itu gitu kan. Masjid Nabawi kan berapa Bu? 10.000 ya. Gitu. Apakah Nabi setiap hari sholat di Masjidil Nabawi juga kan? Apakah Nabi sholatnya cuman udah sampai setahun udah gitu pre gitu? Kenapa? Udah banyak nih tabungan gitu kan? Enggak juga. Oke ya Bu ya. Oke. Iya. Tadi yang pertanyaan Ibu yang pertama, kalau terusannya itu dia sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, ya kan? Masalah makanan, minuman, lepas itu kan rada-rada panjang.
Tapi yang paling pertama kali ditanya kan sholat. Makanya saya ngomongin sholat aja dulu, ya kan? Baik, udah kejawab ya Bu ya? Oke, ada lagi silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Berikutnya ada lagi Ibu. Oh, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya, Ya, terus Bu. kalau kita dalam perjalanan Pak Ustaz, Mm-mm. terus kita naik mobil umum nih, Mm-mm. nah atau maghrib, Mm-mm. nah sampai rumah Isya, Iya. nah, terus kita mengerjakan sholat Isya dulu kan, Mm-mm. karena ada waktunya. Terus maghribnya dikodok, benar apa enggak Pak Ustaz? Saya tanya Bu, kenapa Ibu mengkodok maghribnya? Karena Nggak sholat gitu Pak Ustaz. kenapa nggak sholat? Kan di perjalanan Pak Ustaz, sampai rumah Itu di perjalanan maksudnya di atas pesawat gitu Bu? iya, bus. Di bis mana? Bus kota? Ya, enggak, misalkan saya sering nih Pak Ustaz, saya dari Cikampek. Oke. Jalan dari sana 4:30. Terus macet sampai rumah itu 7:30. Oh, bisnya sampai depan rumah Bu ya? Enggak, Pak. Oh, sampai mana? Saya pas sampai di rumah. Oh, artinya Ibu bisnya berhenti di mana gitu kan? Di jalan. Baru Ibu nyambung dengan ojek apa angkot. Waktu Ibu turun dari bis itu masih maghrib nggak Bu? Udah Isya? Udah Isya. Pas turun dari bis itu udah Isya? Iya. Oh gitu. Jadi, jam 5 itu macet. Macet ya? Dari jam 5 sampai turun bis itu udah habis maghribnya. Berarti sudah udah Isya. Jadi dari sepanjang itu ya. Oke. Ada rencana beli mobil Bu? Iya. Jadi gini Bu. Sebenarnya kalau naik angkutan, kalau saya sih kebetulan rumahnya bukan di Cikampek sih ya. Rumah saya kan di dekat di sini Jakarta di Kuningan, ya kan. Kalau ibarat kata macetnya saya bukan di jalan tol Bu. Saya macetnya di jalan biasa. Bu tahu nggak Bu, caranya menghindari macet, kalau pas lagi maghrib kan macet tuh. Cara yang paling gampang biar nggak macet gimana caranya? Gampang Bu, minggir aja. Kalau Ibu minggir pasti nggak macet. Kan yang macet di jalanan. Kalau Ibu keluar kan nggak macet. Iya nggak Bu? Iya kan? Iya loh. Ibu, ini rahasia Bu ya. Kalau Ibu lagi di tengah kemacetan, biar nggak macet gampang Bu. Ibu keluar aja. Minggir. Kan udah nggak macet berarti kan. Nah tinggal minggirnya di masjid, apa di musola, apa di warung padang, apa di warteg, apa di mana. Itu kita bisa sholat sebenarnya Bu. Iya di pom bensin, bisa di mana-mana. Cuman Ibu ngasih contoh yang susah jawabnya tuh Bu, di jalan tol. Iya kan? Iya naik mobil umum. Enggak, naik bis di Jakarta bisa Bu, naik busway. Ya. Iya busway, busway kan gitu ya. Naik MRT, LRT apalah gitu. Naik umum Bu. Bisa. Namanya apalagi kalau kita naik busway kan. Ya, keburu maghrib nih. Keburu habis maghribnya. Kita masih di perjalanan. Kan busway kan berhenti di halte. Ya kalau berhenti ya kita keluar aja. Cari musola, cari masjid di mana kayak bisa. Yang penting kita bisa sholat. Nah udah gitu kita masuk lagi. Emang sih jadi rugi Bu, jadi kehilangan duit 3.000. Cuman emang Ibu mau gara-gara kehilangan 3.000 jadi masuk neraka kan enggak. Di Bu, nih di Jakarta ya, saya kasih tahu aja Bu. Yang namanya mall tuh ada musola. Yang namanya warung makan pasti ada musola. Pom bensin ada musola, semua ada. Ini negeri Islam loh Bu, bukan negeri kafir sekafir-kafirnya. Seandainya Ibu masuk salah satu gedung perkantoran misalnya gitu kan, bilang sama satpam, Pak mau numpang sholat di mana? Kira-kira Ibu dibunuh nggak mas satpam itu? Enggak lah ya. Wah ternyata Ibu muslim ya, mau sholat ya, sini saya bunuh. Kan enggak. Pasti sama satpam bilang, oh situ Bu kalau mau sholat di sebelah sini, pasti dikasih tahu. Ya kita sholat lah turun, kenapa kita jadi nggak mau turun? Tapi kan Ibu nanyanya di tol. Nah gini Bu, kalau Ibu di tol kan nggak bisa turun. Ya sama kalau lagi di pesawat Bu. Lagi di pesawat kan kita nggak bisa turun. Nggak bisa dong kita bilang sama pilotnya, pilot, bisa nggak cari musola terdekat? Kan nggak bisa Bu ya, orang di pesawat gitu kan. Terpaksanya kan Ibu harus sholat di atas kendaraan. Nah gini Bu, Ibu sholat di atas kendaraan. Cuman udah pasti nggak sah. Kenapa? Nomor satu pasti nggak ngadep kiblat, ya nggak? Kan sholat harus ngadep kiblat Bu. Udah gitu yang kedua, Ibu kan sholatnya di jok. Kagak diri, kagak ruku, kagak iktidal, kagak sujud, dan sebagainya. Sah apa enggak?
Enggak, kecuali ibu orang sakit nggak apa-apa. Tapi ini kan sehat walafiat. Buktinya keluyuran tuh naik bis kan gitu, ya kan? Nah jadi tetap ibu wajib sholat. Cuman begitu udah sampai, ibu sholat lagi, gitu bu. Itu yang benernya. Jadi ibu tadi udah bener. Cuman waktu di kendaraan harusnya ibu sholat. Namanya as-sholatu lihurmatil wakti. Sholat menghormati waktu. Tapi belum sah tuh bu. Makanya ibu harus ulangin. Ya, sebagian dari orang-orang kita tuh ada yang begini. Dia di kendaraan dia sholat, cuman udah sampai nggak diulangin. Itu belum selesai tuh bu, ya kan? Belum dapat gitu, belum sah. Ada juga yang kebalik bu. Dia di kendaraan nggak sholat, tapi begitu udah nyampe dia kodok. Tapi ada lagi yang paling banyak nih bu. Di kendaraan dia nggak sholat, udah nyampe dia nggak sholat juga. Emang dasarnya dia jarang-jarang sholat gitu kan. Nah yang kayak gitu ntar ketemu Firaun tuh di neraka tuh. Kata Firaun mendingan gue lu daripada lu Islam tapi lama di neraka kan gitu bu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa turun, ya ibu sholat di kendaraan. Tapi ntar diganti juga, iya gitu bu. Saya doain ibu biar punya mobil sendiri bu. Amin. Jadi nggak naik umum lagi gitu kan. Syukur-syukur mobilnya yang keren Alphard gitu bu. Wah, cakep tuh bu. Oke, ada lagi kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau Kalau misalkan saya tuh saya mau Iya. pengen belajar sholat juga. Itu hukumnya gimana? Kalau saya terlalu baca-bacaan pas lagi mau sholat. Sholat bacaan yang wajib cuma 4 gini ya. Yang bacaan nih. Pertama takbiratul ihram. Ibu tahu lah ya. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Bisa lah ya. Bisa kan? Allahu Akbar bisa lah. Yang kedua Fatihah. Fatihah apa kan? Alhamdulillah bisa. Dah kan? Yang ketiga apa tuh Bu? Tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu tahiyat akhir. Yang terakhir yang nomor 4 salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Udah 4 doang tuh Bu. Yang mesti kudu wajib dibaca. Selebihnya sunnah. Belum bisa baca doa iftitah lewat. Ya kan? Kalau ruku sujud bacanya kan cuman subhanallah, sabi Allah liman hamdihi rabbana lakal hamdu kan gampang-gampang. Tapi itu seandainya cuman sujud doang, nggak baca, sah nggak? Sah. Iktidal doang nggak baca, sah nggak? Sah. Saya masih ingat dulu Bu, waktu masih kecil suruh ngapalin doa iktidal susah Bu. Robbana walakal hamdu mil al samawati wa mil al ul wa mil al kan susah tuh Bu. Ya kan? Kebalik-balik gitu kan. Nah, itu kalau nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting iktidal. Sujud juga gitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan gampang gitu ya. Itu ya istilahnya belajar 1 jam juga selesai itu Bu, kayak gitu-gitu semua. Dan sholat boleh nyontek Bu. Boleh nyontek. Jadi tadi tuh bacanya apaan sih? Boleh nyontek. No di imam, di sini ada. Kadang-kadang imam tuh ada contekan Qur'annya di depan itu. Itu boleh nyontek kayak gitu. Nggak apa-apa, baca aja walaupun belum bisa baca Arab. Karena yang paling poinnya adalah bacaan itu cuma 4, selebihnya gerakan semua. Sedangkan doa-doa dan sebagainya, ya istilahnya on progress lah, sambil jalan. Gitu Bu ya. Saya punya teman non-muslim, terus dia begitu masuk Islam, dia belajarnya lebih getol daripada yang kita yang Islam Bu. Nggak lama dia hafal Quran, terus dia belajar ke Arab, kemudian jadi ustadz. Wah itu karena dia akselerasinya lebih cepat dari kita semua. Jadi nggak mentang-mentang mu'alaf lantas dia selalu jadi orang yang terbelakang dalam ilmu agama, nggak juga sih. Tinggal dia bagaimana membuat akselerasi lebih cepat gitu ya. Baik, ibu-ibu ada lagi yang lain? Ayo silakan Bu. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Catatan Bu, kan ibu punya utang nih, ya utangnya misalnya nggak usah banyak-banyak lah saya kasih gambaran, ibu sebulan total kagak sholat misalnya gitu kan, berarti kan sehari itu kan ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Kalau ibu udah bayar, ibu contreng, maksudnya contreng bahwa menandakan bahwa ibu sudah bayar, oke?
Nanti kalau ibu sholat lagi, contreng lagi, sholat lagi, contreng lagi. Contreng-contreng itu maksudnya menandakan bahwa ibu sudah bayar. Jangan sampai gini, ibu merasa udah bayar banyak, tapi udah lupa berapa yang udah gue kerjain ya. Kan itu puyeng dulu. Nah makanya setiap kali bayar ada tanda terima. Tanda terimanya dicontreng. Tapi catatan itu ibu simpen, jangan ketahuan sama anak, sama cucu. Ntar dilihat, ya banyak banget utangnya gitu loh Bu. Maksudnya gini Pak, kalau subuh nih misalkan saya ketinggalan bukan Pak. Ya, berapa kali subuh nih? Untuk mengerjakan itu gimana? Ya sholat subuh. Sholat subuh juga? Iya. Sholat subuh juga. Dan waktunya nggak harus nungguin subuh. Ini sekarang nih ibu pulang nih, sholat subuh. Yang tadi atau yang kemarin atau yang kapan tahu dulu gitu kan. Nah ibu sholat 2 rakaat, ibu contreng gitu loh Bu. Iya, nyontreng itu maksudnya ya ibu bayar cicilan. Iya. Waktunya bebas. Kalau ibu udah telat, nih saya kasih tahu Bu ya. Kan sholat subuh kan batasnya sampai terbit matahari. Kalau udah jam 7:30, Bu kan udah habis waktunya. Ibu baru sempet sholat subuhnya ntar jam 2 siang. Boleh nggak? Boleh. Ya udah jam 2 siang, sholat subuh contreng gitu. Terus ingat, ya Allah kemarin 3 hari yang lalu belum sholat subuh juga, kerjain lagi, contreng. Iya, ya kayak gitu. Cuman hati-hati Bu, naruh catatan contrengan itu, jangan sampai hilang, itu aja. Banyakkan utang nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi? Ada lagi Bu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yanti. Saya mau bertanya Ustaz. Kan sekarang lagi viral yang pesantren itu ya. Ada satu pertanyaan saya yang ganjal. Ada yang katanya sholat 1000 rakaat untuk setahun. Itu katanya begitu Pak Ustaz. Apa itu dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Enak tuh Bu kalau bisa cetok begitu ya kan. Udah gitu nggak usah sholat. Ya enggak lah itu ngarang Bu kayak gitu. Nggak ada contohnya. Iya, sholat mah nggak bisa di stok gitu ya. Ya selama kita masih hidup kita wajib sholat setiap waktu. Baik. Ya mana tadi di belakang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya Pak Ustaz. Ya. Kan kita sering jalan-jalan ya Pak. Iya. Suka bawa jemaah. Terus pas jalan-jalan itu kan udah ada waktu ya. Zuhur semuanya. Kita sholat zuhur itu bisa dijamak biasanya Pak ya. Betul. Udah dijamak. Waktu asar itu masih di tempat. Gitu ya. Jadi kalau yang di sholat lagi, tapi yang lain udah dijama ini katanya gitu. Jadi nggak usah sholat lagi gitu kan. Ya terus akhirnya kalau yang mau sholat lagi kata saya. Tapi kalau tidak mau sholat lagi silakan aja. Kira-kira jawabannya gimana tuh Ustaz? Sekian pertanyaan saya. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu jawabannya udah bener. Saya pernah tuh Bu ngalamin kayak gitu waktu jalan tol Cikampek lagi dibangun-bangun tuh ya. Kan macet banget tuh. Saya dari Bandung jam 11 siang. Jam segini nih berangkat dari Bandung. Begitu berhenti di rest area pas azan zuhur kan. Saya langsung sholat zuhur dan sholat asar. Sekalian nih gitu. Ternyata jalannya sepi Bu. Sampai Jakarta 1:30 zuhur. Jangankan asar ya. Ini zuhur aja pun masih ada waktunya gitu kan. Tapi tadi saya sudah jamak zuhur sama asar. Sampai Jakarta 1:30. Nah, begitu azan asar ya kalau mesti sholat lagi apa enggak jawabannya udah dikerjain. Kalau saya mau sholat lagi, kalau masalah boleh gitu.
Nah jawaban ibu udah benar. Ya kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, orang dikerjain kok. Walaupun istilahnya kalau mau sholat lagi nggak apa-apa juga kan. Ya silakan aja. Kan begini Bu, ngulangin sholat yang udah kita kerjain boleh nggak sih? Boleh, tapi jadi pahala sunnah saja, bukan kewajiban. Kalau udah ngulangin nih, mau ngulangin lagi boleh nggak? Boleh, mau 10 kali juga kita ulangin gak apa-apa. Cuman lu nggak punya kerjaan apa, kerjaannya bayang mulu, tentang orang Betawi kerjaannya sembahyang mengaji gitu ya Bu ya. Ya enggak lah, sholat sekali aja, nggak harus berulang-ulang sebenarnya. Oke, ada lagi kah? Udah nggak ada nih Bu, udah pada lapar kali ya. Ya, udah jam 11 juga noh, ya. Baik. Masih ada yang Oh, bertanya Ibu? Sudah hadiahnya masih ada Ibu? Silahkan kalau yang ingin bertanya. Oh Mas, Ustaz. ya silakan. Asal jangan dicari nama lakinya aja nih, bini gue kemana nih, libur-libur ngilang lagi gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat yang Ustaz, Ya. saya tanyakan, jadi gini, itu mungkin pengalaman pribadi aja gitu ya Pak Ustaz ya. Tanyakan, yang saya tahu itu kan Allah itu maha mengetahui. Iya. Ya Pak Ustaz. Terus bagaimana kalau yang masa-masa remaja deh, masa remaja kan masa yang sangat indah. tanda kutip gitu ya Pak Ustaz. Nah terus pada saat udah rumah tangga pun mungkin belum terbiasa dengan kehidupan apa dengan ibadah sholat, dengan adanya basic yang mungkin tidak di lingkungan terutama di rumah. Di rumah saya itu basicnya emang kebanyakan ada yang non muslim. Jadi mungkin untuk ibadah itu, untuk sholat itu kurang ditekankan ya Pak Ustaz. Nah pada saat usia 40 tahun itu kan di mana masa-masa yang memang saya rasain pribadi tuh kayak ada warning gitu Pak Ustaz, harus memilih kasarnya untuk berpikir ke kanan. Nah pada saat saya dapat yang ke kanan itu, terus bagaimanakah sholat-sholat saya yang dulu yang ibaratnya nggak pernah sama sekali mungkin gitu saya jalani, apakah sekarang ini kita jalani gitu gimana tuh caranya Pak Ustaz. Sedangkan itu kan udah yang masa belakang banget kayak gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi gini Bu, ya. Jadi gini Bu. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada orang insapnya, nih kayak saudara kita nih, beliau mualaf ya. Pak, umur berapa sekarang? 23. Jadi kalau 23, sejak balik sampai usia 23, pernah sholat nggak? Nggak, waktu sebelum jadi mualaf itu pernah sholat nggak? Subuh gitu, asar, maghrib, nggak pernah kan? Berapa banyak tuh sholat yang nggak dikerjain? Sejak balik, anggaplah balik usia 12 gitu. Sekarang usia 23, 10 tahun dah misalnya gitu kan. 10 tahun nggak pernah sholat, 100% nggak pernah sholat. Sekarang dia baca syahadat, dia kudu ganti nggak? Kenapa? Karena dia bukan muslim, ya kan? Tapi kalau kita orang Islam, Bu, nah begitu kita balik, argo sudah mulai dari nol. Ibu nggak sholat, ting 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 ting. Wow, banyak banget tuh Bu. Iya, itu apa nggak bisa diputihin? Nggak bisa Bu. Ya Ibu bayar tetap gitu Bu. Ibu pengen itu apa namanya urusan selesai tetap harus bayar. Nggak bisa bilang ya saya nggak punya duit bayar PBB. Tetap lu kena gitu Bu. Ya kan? Ibu punya motor nih. Udah 10 tahun nggak pernah bayar pajak Bu. Ini motor mau dihancurin aja mau dihidupin lagi nih STNK-nya. Kalau Ibu mau dihidupin lagi, bayar. Kecuali Ibu baru punya motornya sekarang. Baru beli. Ya Ibu nggak usah bayar pajak yang kemarin-kemarin. Nah yang kemarin-kemarin itu Ibu udah punya motor, mati STNK. 10 tahun tuh saya punya motor Vespa di rumah Bu. 15 tahun nggak saya bayar Bu.
Vespa. Vespa punya bapak saya warisan tahun 72. Dari tahun 2009, 2008 itu saya ongrok orang mati, Bu. Vespanya mati. Ya mesinnya nggak ada, maksudnya udah saya ambrekin lah begitu. Kemarin-kemarin tiba-tiba saya ketemu bengkel, dia bisa benerin. Wah, hidup lagi nih Vespa kan. Cuman saya nggak berani jalan di jalan raya dong, kan plat nomornya mati. Jadi saya panggil tukang yang biasa lah, jadi calo itu apa namanya, bayar STNK, berapa duit gitu, berapa duit, 4 juta dibilang gitu, gile 4 juta mahal amat bayar itu. Ah ini matinya 15 tahun Pak Ustadz katanya. Emang nggak bisa cincai aja? Kagak bisa, ini peraturan udah begitu dari ononya. Ya udah bayar gitu kan. Ya gitu Bu, Ibu nggak bisa cincai Bu sama Allah. Ya Allah kan Allah mah tahu, tahu emang Allah tahu. Tapi bayar tetap, soalnya ibu Islam dari awal. Kecuali saudara kita nih yang dari awalnya bukan Islam. Ujuk-ujuk umur 23 masuk Islam. Aman tuh dia, gitu. Nah, ibu juga nggak bisa bilang gini, apa saya kafir aja dulu gitu. Ya nggak bisa juga, Bu. Nggak bisa, nggak bisa. Sekali orang sudah Islam, selamanya dia Islam. Biar kata dia murtad, cuti jadi orang Islam. Saya cuti dah 2 tahun jadi orang Islam gitu kan. Jadi orang kafir Ibu, nyaru jadi orang kafir. Begitu balik lagi, pajak tetap tuh Bu. Pajak puasa, tetap itu harus dibayar. Sholat, tetap dibayar. Kafir padahal tuh Bu, murtad. Apalagi kita kagak murtad kan. Nggak murtad, ya cuman rada itu aja, rada ya bader banget lah gitu istilah kata. Ya kan, bader Bu. Nah itu gimana cara bayarnya? Hitung kredit cicilan Bu, makanya pakai contrengan, berapa tahun kira-kira. Ibu atur nih, kan kata Umar, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah dirimu, qobla antu hasabu, sebelum dihisap di yaumil kiamah. Sekarang kita hisap diri kita sendiri dulu, berapa kali gue nggak sholat nih? Ya hitung aja gitu kan. Dan enaknya gini Bu, kalau Ibu bayar sholatnya Bu ya, misalnya Ibu tadi sholat zuhur nih, kan 4 rakaat. Ibu nggak usah baca Yasin Bu, kelamaan. Apalagi baca alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi, kelamaan. Kuliah, kulhu, udah itu gacoan, ya kan? Iya, udah pasangan itu, kuliah sama kulhu gitu kan. Sehari bayar tuh 10 kali, 20 kali, 30 kali, bayar aja terus gitu loh. Paling suami ibu yang bilang, ya bini gue dah belum ngabisin tapi ya udah rajin sholat gitu, ya kan? Gitu. Nggak apa-apa Bu, ya kan? Hajar aja daripada ibu cuma ribut sholat duha. Saya tanya Bu, duha wajib nggak? Kagak. Bayar kodok wajib, hajar. Orang sih bilang gini, luar biasa nih ustazah banget. Duhanya nggak pernah lepas. Dalam hati kita, duha pala lo, gue lagi bayar utang nih, gitu kan. Nah gitu Bu, bayar utang, kita bikin jadwal ke depan, berapa lama nih bisa kita selesaikan pembayaran utang. Tapi itu rahasia, urusannya kita sama Allah aja. Nggak usah kita pamer-pamer gitu, habis sholat 2 rakaat terus gini, ya guys tinggal 3 tahun lagi nih utang belum selesai gitu. Nggak usah Bu, nggak usah pamer, utang banyak pamer, enggak. Itu rahasia aja, ya kan. Makanya sepanjang Ibu lagi bayar utang, ya, nasihat saya cuma satu Bu, usahakan jangan mati dulu gitu, usahakan. Kenapa? Karena kalau keburu diuber sama malaikat maut, wah kita jadi panjang nih urusan gitu. Ya Allah saya minta dah gitu kan, pokoknya jangan ini. Nah ibu bayarnya juga jangan santai-santai, hajar aja terus tiap hari, pagi sore siang malam, pagi sore siang malam ya kan, daripada cuma nonton Korea nggak jelas gitu kan. Ya jelas sih kalau yang pada demen gitu. Ibu gini dah, kan nonton Korea itu kan agak lama, dia ngomongnya lama gitu kan. Ah lama banget sih lo ngomong, sini gue sholat dulu. Ah gitu, bukan bisa gitu kan. Ini bukan berarti ngejek yang Korea sih Bu ya, tapi kan emang lama nontonnya sampai ibu sampai bisa ngulek dulu ya kan, bisa nyayur dulu, bisa numis dulu ya kan, bisa jemur rengginang dulu ya kan gitu. Makanya nonton Korea enaknya gitu Bu, bisa disambi gitu kan. Nah ibu bisa nyambi sholat juga tuh ya kan, lumayan gitu. Ada Bu, pulang yuk, udah jam segini nih. Iya. Doa, doanya doa kontet aja Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sebagai orang Betawi nggak enak kalau nggak ditutup pakai pantun, Bu. Tapi karena udah siang pantunnya pendek aja. Ibu boleh bilang cakep, boleh bilang kagak cakep, terserah ya kan. Sri Mulyani pulang malam. Sampai di sini wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Aswad LCM. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustadz. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami dapat menambah pahala di sisi Allah Subhanahu. Baik Ibu, sebelum kami tutup, kami dari Seksi Dakwah menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti pengajian rutin MTA Tisa dengan semata-mata harap ridho dan rahmat dari Allah. Baik, kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa,